Halo dunia, rahayu untuk kita semua. Seperti yang aku janjikan minggu yang lalu, kita akan mereview buku ini, Memoir Perempuan Revolusioner. Buku ini ditulis Hersri Setiawan berdasarkan wawancara terhadap Francisca C. Vangidae. Soal Hersri, teman-teman bisa googling sendiri ya. Kita akan membahas siapa ini Francisca C. Vangidae, Memoir Perempuan Revolusioner. Buku ini diterbitkan Galang Press, cetakan pertama, April 2006, penerbit Yogyakarta. Memang diantara nama-nama pejuang perempuan yang memenuhi panggung sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, barangkali nama Francisca C. Vangidae tak begitu dikenal. Hampir tak ada literatur yang mengulas hidup dan perjuangannya. Namanya tenggelam bersamaan dengan hancurnya Partai Komunis Indonesia (PKI) pasca peristiwa Ki-13 1965. Walau begitu, namanya justru tercatat dalam buku peringatan Konferensi Kalkuta yang sangat bersejarah. Dalam konferensi itu, sebagaimana juga dicatat Ita F. Nadia, aktivis perempuan pengantar buku ini, Francisca C. Vangidae yang juga akrab dipanggil Siska berpidato untuk memberitahukan kepada dunia internasional tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Konferensi Kalkuta itu sendiri merupakan konferensi pemuda dari negara-negara terjajah yang sedang berjuang memperjuangkan kemerdekaan, yang diselenggarakan di kota Kalkuta, India pada tahun 1948 dan merupakan embrio dari Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Aku sendiri baru mengenal namanya sekitar tahun 1990-an. Waktu itu ada esai memoir yang dia tulis menyambut Indonesia yang sedang merayakan tahun emas kemerdekaannya. Pada momentum itu, Siska menulis esai yang menggugah dan memberanikan tentang ingatannya terhadap perjuangan di sekitar kemerdekaan Indonesia, berjudul Sekelumit Pengalaman pada Masa Revolusi Agustus 1945 sampai 1949, mengenang proklamasi kemerdekaan Indonesia 50 tahun yang lalu, dengan nama F.C. Vangidae. Esai memoir ini diambil dari internet yang kala itu masih langka ya, dan tampaknya sudah tersebar luas di kalangan aktivis pro-demokrasi. Nah, sejak itu nama Vangidae selalu terngiang-ngiang di ingatan saya dan tak terlupakan. Dalam esai ini, Siska mengajukan gambaran rakyat Indonesia yang miskin dan sengsara serta pertanyaan yang dilematis. Saya kutipkan esai yang 50 tahun Indonesia Merdeka itu. Pada 17 Agustus 1995 ini, kita peringati ulang tahun ke-50 proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan Republik Indonesia yang didirikan sebagai hasil proklamasi 17 Agustus 1945 itu, rakyat Indonesia membentuk negaranya yang merdeka, menegaskan identitasnya sebagai bangsa yang bebas dari kolonialisme.
tujuan dan cita-cita Republik Proklamasi adalah untuk mengangkat terutama mayoritas rakyat yang sengsara dari lembah kemiskinan ke kehidupan yang lebih baik dan layak. Punya rumah, cukup makan, dan semua orang dihargai, dihormati. Untuk memperjuangkan semuanya itu, orang harus ada hak politik dan demokrasi. Di Indonesia Orde Baru, hak untuk mengorganisasi diri dengan bebas, untuk mengeluarkan pendapat dan kritik dengan bebas secara lisan dan tertulis, tak mungkin direalisasi karena sistem kekuasaan yang represif yang telah dibangun dengan intensif selama 30 tahun terakhir ini. Pada awal Orde Baru, 1 juta orang Indonesia tak bersalah dibunuh dan ratusan ribu lainnya dilempar ke dalam penjara dan kamp konsentrasi dalam satu tragedi nasional yang dampaknya sampai hari ini belum selesai, belum teratasi. Dalam keadaan demikian, perlukah Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-50 diperingati? Dengan pertanyaan ini di hati dan di kepala, saya menukik ke masa lampau 50 tahun yang lalu ketika saya sebagai pemuda berumur 20-an dengan antusiasme yang menyala-nyala dan semangat pantang mundur menerjunkan diri ke dalam kancah gejolak dan pergolakan revolusi di Surabaya. Kesimpulan bagi Siska pun jelas. Ya, perlu. Kita tidak boleh lupa pengorbanan yang begitu besar yang sudah diberikan oleh berbagai generasi pejuang demi mewujudkan cita-cita proklamasi, yaitu masyarakat Indonesia yang sungguh bebas, demokratik, dan berkeadilan sosial. Kita masih jauh dari perwujudannya, maka perjuangan itu masih berlanjut pada hari kini dan di masa depan. Pada hari ini, harapan kita tak lain bahwa generasi muda yang kini berjuang untuk cita-cita itu mengambil semangat dan jiwa dari generasi kami yang pada revolusi Agustus itu bergerak, dan agar mereka terus bekerja dengan cara mereka sendiri di dalam kondisi nasional dan internasional yang sudah banyak berubah dan akhirnya mencapai tujuannya. Francisca C. Vanghide dilahirkan di Pulau Timur pada 16 Agustus 1925 dan dibesarkan dalam keluarga yang menjadi produk politik penjajahan Belanda. Ayahnya bernama Gottlieb, berasal dari Rote, dikenal sebagai Belanda hitam, sedang ibunya Magda Mail, berasal dari Timur. Bahasa utama dalam keluarga adalah bahasa Belanda, yang membuat Siska lebih fasih berbahasa Belanda daripada Indonesia. Semula ia bergabung dalam kelompok diskusi di kalangan intelektual muda Maluku di Surabaya di bawah pimpinan Gesit Siwabesi dan Dr. Latumenten. Dari grup ini, ia dikirim ke Yogyakarta untuk menghadiri Kongres Pemuda di Yogyakarta pada November 45, yang menghasilkan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (DKPRI) yang mempunyai 2 dewan, Dewan Perjuangan dan Dewan Pembangunan. Di dalam kongres itu lahir juga Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia, yang merupakan fusi dari 7 organisasi pemuda yang bercita-cita sosialisme. Pesindo sendiri mempunyai kekuatan bersenjata yang setanding dengan kekuatan TRI ketika itu. Memiliki kekuatan darat dan artileri, Pesindo Laut di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Begitu juga Kesatuan Putri yang terdiri dari pasukan tempur, Kesatuan Pengintai, dan Palang Merah. Nah, di Pesindo inilah Siska mengalami pahit getir perjuangan. Mulai dari mewakili Pesindo di berbagai pertemuan internasional sampai pengejaran tentara Siliwangi ketika peristiwa Madiun meletus. Bersama rombongan Amir Sarifuddin
Siska harus berjalan jauh di malam hari, melewati hutan-hutan dan desa-desa di Jawa Timur untuk menghindari pertemuan dengan tentara Siliwangi. Sementara ia sendiri dalam kondisi hamil. Dan dalam situasi ini ia pun dapat memetik pelajaran dari Amir Syarifuddin yang ia segani mengenai taktik menjalankan perang rakyat. Peristiwa Madiun sendiri memakan korban. Di samping pimpinan teras Amir Syarifuddin, juga suami Siska, Karno. Siska tertangkap tapi tak dieksekusi, barangkali karena kehamilannya. Pasca peristiwa Madiun, Siska pun memimpin Pesindo. Pada Kongres Pesindo tahun 50, Pesindo dinyatakan bukan lagi sebagai organisasi pemuda sosialis, tapi organisasi pemuda rakyat. Ia bersama Insinyur Setiadi ditunjuk untuk memimpin organisasi pemuda rakyat. Karena merasa sudah terlalu tua dan tak cocok lagi berkiprah di organisasi pemuda, ia bersama Setiadi akhirnya mengundurkan diri dari pemuda rakyat, yang kemudian diteruskan Soekarno. Siska lantas aktif di bidang kewartawanan dan memimpin INPS, Indonesian National Press Service, sambil terus bekerja sebagai freelance untuk kantor berita Antara. Pada tahun 1964, selaku anggota Komisi Luar Negeri DPR GR, ia menghadiri konferensi di Asia Afrika ketiga di Aljazair sebagai anggota rombongan penasihat Presiden Soekarno. Konferensi ini gagal karena tiba-tiba terjadi kudeta Boumediene. Siska lantas diberi tugas lain dari Komite Perdamaian di Tanah Air, yaitu menuju Helsinki untuk menghadiri konferensi perdamaian sedunia tahun 1965. Sesudah itu ia lama tak kembali dan namanya nyaris tak terdengar ketika beliau meletus yang memaksanya menjalani hidup di negeri orang bertahun-tahun. Francisca C-nya ini Kasparina Vanggide, kemudian tinggal di Zeist, sebuah kota kecil di Provinsi Utrecht, Belanda. Di usia tuanya, ia pun masih mengikuti perkembangan situasi dan kondisi politik di Indonesia. Semua hidup dan perjuangannya sampai tahun 1965 ia tuangkan dalam buku memoir ini, dalam gaya bertutur yang lancar dan linear. Buku memoir ini tentu adalah persembahan yang sangat berharga bagi rakyat Indonesia yang sedang berjuang melawan neoliberalisme. Karenanya buku ini tentu layak dibaca sebagai cermin dan semangat terus menegakkan harkat, terlebih oleh kaum perempuan Indonesia yang terancam semakin disingkirkan dari ruang publik dan politik. Bagi Siska, tentu memoir ini belum mewakili seluruh hidupnya. Misalnya, dari ketujuh anak-anak Siska, salah satu anak Siska melahirkan lelaki yang kemudian menjadi aktor terkemuka, Reza Rahadian. Siska meninggal di Utrecht, Belanda, 13 November 2013 pada umur 88 tahun. Cerita dan kenangan-kenangan lain pun belum terungkapkan. Mungkin biarlah sejarawan yang menjawabnya. Rahayu, selamat dunia.